warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat di sini, wadunya wal akhirah. Ayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2024. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, inayah, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat meningkatkan seluruh aspek kehidupan kita di tahun baru ini, sehingga di tahun ini kondisi kita baik lahir maupun batin senantiasa mendapatkan peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dulur-dulur yang saya hormati, ini saya kedatangan dulur-dulur ini generasi muda, pas tadi tepat pukul 00 pada jalan-jalan muter-muter, alhamdulillah menyempatkan diri mampir di sini. Nggak tahu mau ngajak ngobrol apa ya, nanti kita coba apa yang dimaksud. Yang pasti malam ini silaturahmi awal tahun, betul ya? Ya baik, sebelumnya kita dengarkan dulu nanti apa yang akan disampaikan sama saudara kita. Ini ada kedatangan saudara Muhammad Adnan ini mau bincang-bincang di awal tahun ini. Namun sebelumnya tanpa kita ngorok dulu, ngorok, ngopi, rokokan, ya. Ngopi, ngolah pikir, rokok, roh yang paling pokok. Nah, ngopi, ngolah pikir. Alhamdulillah, nah ini rokok. Nah, hidup itu indah kalau tahu caranya, jadi nikmati itu dengan rasa. Nah, silakan dalam pengamanan barangkali ada hal-hal pesan-pesan di tahun baru. Ini Pak, kalau pas banget untuk di malam ini, pas kita ngajuin podcast ini, pas waktunya tahun baru persis tadi kan. Podcast kan namanya. Ya. Apa itu podcast? Podcast kita bincang-bincang Pak. Oh, bincang podcast. Ya. Podcast. Mari kita podcast dulu ya. Ya. Nah, ya. Kita podcast perdana kita kan. Ya. Makasih. Apa tuh? Gimana Pak? Kalau untuk apa yang kita persiapkan untuk tahun depan Pak? Tahun ini lah, maksudnya tahun ini, tahun ini bukan tahun depan. Ya, tahun ini saya rasa tidak perlu persiapan, ya kita bersikap. Artinya di tahun baru ini dulu saatnya kita mengawali untuk bersikap untuk hidup kita ke depan. Ya, kalau nanti kita belum tahu kan, itu kita bersikap sekarang. Tahun ini kita bersikap itu berdasarkan proses pembelajaran yang kita dapatkan di tahun sebelumnya 2023. Nah, selama setahun ini perjalanan kita sudah sejauh mana, terus bagaimana kondisi kita selama 1 tahun, apa lebih baik, apa jadi baik, apa kurang baik, apa enggak baik gitu ya. Sehingga di tahun ini kita harus bersikap pengen lebih baik apa pengen lebih tidak baik kan gitu. Sebetulnya itu
kita buka. Makanya kalau perusahaan akhir tahun kan untuk buku. Dan kita sebaiknya buka buku sekarang. Kita buka buku. Bisa terbalik gitu Pak. Loh, ya terbalik dong. Beda. Kan kita bicara sikap. Bicara sikap. Kalau perusahaan bicara untung rugi kan. Untuk buku itu untuk menghitung-hitung dalam 1 tahun ini laba atau rugi kan gitu. Jadi tutup buku kan dia hitung tuh dari mulai Januari lalu sampai Desember. Ini yang didapatkan keuntungan, apa kerugian, kegagalan, apa kesuksesan kan gitu. Nah sekarang di tahun baru ini kalau sikap hidup kita ya buka buku mestinya. Ya kita bicara secara umum ya. Ya sebenarnya orang Islam kan yang dijadikan pedoman untuk petunjuk melangkah itu ya kan Al-Quran. Ya buka buku. Nah kalau kemarin juga buka buku juga, buka buku di tahun 2023 itu kan diperintah juga Pak. Bacalah kitabmu. Cukuplah kamu sendiri yang bisa membacanya, dan cukuplah kamu sendiri nanti yang bisa menghisap diri atau mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. Itu kan berdasarkan kamu membaca buku, membaca kitab. Kita ini masing-masing kan punya kitab sebetulnya. Kitab yang jujur nggak pernah bisa dirubah, itu ya kan nggak ada yang bisa merubah. Dan kitab itu yang bisa baca kita sendiri sebetulnya. Jadi selama 2023 ini kan bisa kita buka kitab kita masing-masing, halaman kanan, halaman kiri. Ya yang banyak biasanya halaman kanan apa halaman kiri. Ya, halaman kanan biasanya identik dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kita dapatkan. Kalau halaman kiri kan biasanya dari apa kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ada di sana. Ini lebih banyak mana? Kalau lebih banyak yang kanan, berarti kita ada laba. Tapi kalau kebanyakan catatan kiri kan berarti kita rugi. Tapi yang bisa itu diri sendiri loh. Cukup kamu sendiri yang bisa menghisap itu. Itu di Al-Quran ada kan bukan itu. Nah, di surat Al-Isra. Kalau di bahasa Arabnya kan ikro kita baca. Apa binafsika atau mereka asibah, bacalah kitabmu. Kamu punya kitab, kamu baca. Ikro kita baca. Apa binafsika, cukup dirimu sendiri. Al-yauma hari ini alaika asibah. Kamu sendiri, atas kamu lah yang bisa menghisap. Nah ini kemudian biasanya akhir tahun itu banyak acara-acara yang disebut muhasabah. Muhasabah itu nafsi. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap nanti lalu. Itu kita sudah menghisap dari buka buku yang ada di diri kita. Itu pasti kita sendiri yang bisa baca karena kita yang mendikte kan itu. Nah ada juru tulisnya kan, 2 juru tulisnya. Ini juru tulis halaman kanan, ini juru tulis. Bisa dipahami ya? Nah itu. Nah sekarang tahun baru ini setelah kita buka itu apa yang sikap kita? Ya kita buka buku petunjuk supaya kalau di tahun ini kurang baik, supaya di tahun ini minimal jadi baik lah. Ya kan? Kalau sudah baik ya mudah-mudahan bisa di tahun ini lebih baik. Kita buka Al-Quran dan kita yang beragama Islam kan Quran itu petunjuk. Hujal linas kalau bahasa Indonesia ya, petunjuk buat manusia. Bahkan dari sakit petunjuk bagi orang yang mau menempuh jalan takwa. Nah ini kita bisa buka nih sebetulnya. Nah petunjuk itu ada 2 Pak. Kalau saya mengamati Quran itu ada petunjuk umum, ada petunjuk khusus. Makanya di Quran itu dari kalau kita punya roh babi dari Quran ini petunjuk. Nah di situ nanti ada petunjuk yang ditujukan kepada umum, biasanya semuanya wahai manusia. Ya manusia, hanya manusia itu ya manusia yang anas itu ya manusia secara fisik dan dia sudah berakal. Artinya kalau orang gila, anak kecil jadi nggak terkena seruan itu dong. Jadi kita harus berakal. Jadi ya anas biasanya panggil wahai manusia.
bla 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 gitu ya. Nah itu bisa kita buka. Saya manusia, jadi kalau saya manusia diseru oleh Tuhan untuk begini. Nah kita udah cocok apa belum nih? Wah ini kan kemarin nggak cocok nih. Tahun ini saya harus cocokkan dengan ini, dengan petunjuk ini. Nah, itu secara umum. Yang secara khusus kita jujur aja apa adanya. Kita ini mengaku manusia dan mengaku manusia yang beriman. Itu ada petunjuk mas. Khusus. Seruannya bukan ya Yohanes lagi, bukan wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu di Quran ada sekitar 80 lah. Kalau yang wahai Yohanes sekitar 20-an. Tapi kalau yang diawali, jadi ayat yang diawali ya Yohanes itu sekitar 14, karena ada ya Yohanes yang di tengah-tengah ayat kan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu di awal ayat sebenarnya. Itu sekitar 89. Ya, itu kira-kira. Nah, ada yang kurang jelas. Jadi kita buka itu aja. Kalau 30 juz sampai keberatan. iya Pak. Betul ya. Nah, tapi insya Allah kalau itu kita bisa meluangkan waktu ya. Jangan nunggu waktu luangkan waktu. Kalau kita dalam satu hari itu bisa buka-buka HP itu ya, baca HP itu bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Cobalah yang ya Yohanes yang kira-kira 14 itu kan diawalnya atau 20 ayat itu. Saya rasa waktu 1 jam cukup. Terus yang ya Yohanes amanu misalnya, ya kalau mau 1 jam juga cukup ya cuma 89 ayat. Kalau tidak, bisa aja satu hari ini saya luangkan waktu 1 jam untuk mengontrol baca ayat yang Yohanes amanu sedapatnya. Ya kan misalnya 1 minggu baru selesai kan, 1 minggu nggak apa-apa, tapi minimal kan kita punya input tentang diri kita yang aku beriman itu iman benar atau tidak kan? Boleh orang beriman belum gitu kan? Seandainya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rata-rata apa? Hei manusia, diwajibkan kamu puasa, kita puasanya pol. Berarti gua udah beriman nih. Ya kan? Kalau ada yang belum kayak begini misalnya ya ayyuhalladzina amanu tuqulu fi silmi kafa. Orang yang beriman masuklah kamu dalam Islam itu secara totalitas, secara kafa. Kok ini belum? Nah, ini belum. Lagi. Oh iya, gitu maksudnya untuk ya yang tahu diri sendiri, dan itu bisa kita lakukan sendiri di dalam kamar. Kalau kira-kira ada nggak cocok, boleh banget, nggak apa-apa, ya aja, ya. Nah, itu kira-kira begitulah dari situ dua ini. Ya itu sebaiknya kita bersikap kali ini menyikapi hasil buka buku tahun 2023. Nah, supaya kita nanti di sini sesuai gitu kan dengan buku itu, dengan harapan yang tadinya nggak baik bisa menjadi kurang baik, kalau yang tadinya kurang baik bisa jadi baik, yang sudah baik biar lebih baik, yang tadinya hasan jadi ahsan. Jadi kira-kira Pak, dalam segala hal ekonominya lebih baik, kesehatannya jadi lebih baik, tambah barokah, itu kan kita harapkan gitu. Syukur-syukur istiqomah nanti jadi husnul khotimah, itu harapannya gitu. Kira-kira gitu Pak. Nah, kalau yang Yohanes itu Pak kan ada sekitar 20-an. Nah, kriterianya kita mana ya dari berapa tulisnya yang baik? Ya, itu nanti dibaca dulu, buka buku dulu kita. Nah, misalnya kan kalau di Al-Fatihah kan nggak ada ya Yohanes. Ya. Nanti baru ketemu di surat Al-Baqarah. Itu yang saya kira-kira ada di Al-Baqarah yang populer gini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masalah kriteria yang baik yang mana? Jadi yang tahu diri sendiri ya. Kita sudah, kalau kita sudah cocok sama ayat yang kita baca, berarti kita sudah masuk kriteria yang baik. Misalnya, hei manusia, beribadahlah kamu, mengabdilah kamu kepada Rabb kamu. Ya nasu ubudu rabbakum. Tuhanmu itu adalah alladzi khalaqakum. Dia adalah Tuhan yang kamu sembah, yang kamu ibadah, itu Tuhan yang menciptakan kamu, bukan Tuhan yang diciptakan oleh kamu. Kan banyak Tuhan yang diciptakan oleh orang. Dan Tuhan yang kamu ibadah itu adalah
Waladina min qablikum, menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuan ibadah kamu adalah la'alakum tattaqun. Asal sudah jadi takwa sampean sesuai dengan itu kriteria sampean manusia yang baik dan manusia yang akan mendapatkan kemuliaan, kira-kira gitu, kira-kira gitu Pak. Nanti dibuka. Nah, nanti kalau saya bacain sekarang, sampean kapan buka bukunya? Aku sama minggir jawaban. Ya. Oh gitu. Ya. Ya, saya silakan kalau yang lain boleh juga, nggak apa-apa. Kita bebas saja. Namanya juga ngorok, ngopi, rokokan, di rokok. Mungkin yang lain bisa dipahami bahasa saya ya? Bisa Pak. Ya, saya bahasanya kayak begini. Lanjut Pak, lanjut. Gimana? Lanjut. Ya kamu dirasa semua apa? Sehabis kita buka buku, Ya. apa yang kita lakuin lagi Pak? Setelah itu Pak. Yang kita lakukan bersikap sesuai dengan buku yang kita petunjuk buku yang kita buka. Buat apa kita buka petunjuk kalau kita enggak? Ya, kalau kita nggak paham petunjuk itu ya belajar kan gitu. Misalnya ya Al-Quran kan bahasanya Arab. Sekarang alhamdulillah Al-Quran itu sekarang sudah diterjemahkan, sudah ada fathah, kasroh, doma, sudah ada tajwidnya. Itu bahkan sekarang ada Al-Quran yang merah, kuning, hijau ditandai ini bacanya ini. Sekarang daripada zaman dulu Al-Quran itu gundul kan, orang nggak bisa baca sulit. Sekarang sudah ada Al-Quran jelas, tajwidnya ada, terus artinya itu perkata-perkata itu ada. Jadi sikap kita setelah tahu ya buka buku, dibaca bukunya. Kalau nggak tahu mananya ya cari tahu. Karena emang bahasanya Arab kan. Nah sekarang kan sudah ada Quran semua. Ada kurang paham boleh lah nanya sama otak-otak di tetangga-tetangga keliling kita. Ya yang tahu tentang itu. Ya itu sikapnya. Terus kita bersikap sesuaikan dengan petunjuk kan. Kan kita cari petunjuk untuk bersikap. Supaya kita tidak salah dalam menyikapi itu kira-kira punya petunjuk itu. Makanya Allah tuh sangat cinta sama saya. Dan kita diciptakan, kita dikasih petunjuknya. Ibarat perusahaan mobil diciptakan, diberikan juga katalognya. Mobil juga kurang enak, kelihatannya katalognya. Oh ini ada baut yang kendor. Nah itu sikap kita begitu sebetulnya dengan buku yang kita buka kan. Nah kira-kira gitu. Ya saya nggak bisa sampai bagaimana, nggak tahu, yang tahu sampai sendiri. Hanya diri sendiri ya. Loh iya dong, makanya baca sendiri. Kalau mau bantah sendiri nggak apa-apa. Itu kira-kira. Enak sebetulnya. Kalau ngaku iman ya yakin, gitu kan? Oh, gue udah cocok ya. Alhamdulillah. Kalau belum cocok kita bersikap, ikutin sesuai petunjuk. Kalau saya beriman ya saya ngikutin petunjuk ini supaya saya cocok dengan kehendak Tuhan, gitu. Kriteria iman menurut Tuhan yang gitu ya. Kayak gitu Pak. Yang lain tuh nggak apa-apa. Jadi seharusnya, jadi kita harus ada tempat bergantung ya. Harus ada tempat bergantung. Kita itu manusia yang mau diciptakan dengan kodratnya harus bergantung. Dan kita pelakon insana min Allah. Insan manusia itu diciptakan Tuhan min Allah, dari sesuatu yang menggantung. Allah itu gantungan. Artinya kita manusia diciptakan Allah dari sesuatu yang menggantung di dinding-dinding rahim. Makanya alat itu diartikan darah kan. Artinya darah yang menggantung. Makanya ketika ibu hamil itu kan ya keluar darahnya dia. Karena menempel menggantung di kita. Ya kalau kita sadari maupun tidak kita sadari, manusia ini itu gantungan, butuh. Ya, itu gantungan, makanya sikap kita dalam hidup ini ya harus bergantung, cuman jangan sembarangan bergantung. Jadi kalau boleh saya pakai istilah, bergantunglah kamu pada gantungan yang tidak butuh gantungan. Kenapa kalau kita bergantung, jangan cantolan ya, kita gantungannya masih butuh gantungan. Ketika kita asik bergantung, gantungan ini copot karena dia masih butuh gantungan.
gantungannya ini copot, ikut juga. kita jatuh, ketiban pula. Nah, makanya Allah juga menunjukkan kita di surat Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Tuhan itu esa, berdiri sendiri. Dia adalah tempat bergantung yang kuat, maka Allah itu as-samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, dan dia tidak pernah butuh gantungan apapun dan dari siapapun. Nah, dia tidak mau binafsihi. Tiga, kekal abadi. Itu jangan bergantung kepada itu. Ya kalau cari sandaran iya, tapi bersandarlah pada sandaran yang tidak butuh sandaran. Allah satu-satunya sandaran yang kuat, tidak butuh sandaran. Kalau kita bersandar yang masih butuh sandaran, ketika sandaran ini runtuh, kita ikut runtuh. Nah gitu kira-kira. Jadi gantungan itu, mudah kita butuh gantungan itu. Kita selalu berada ketergantungan. Karena manusia itu makhluk sosial yang satu sama lain ya saling melengkapi kan. Itu nggak bukan dari itu. Yang hakikat yang gantungan itu adalah yang kuat. Gantungan. Gantungkan cuma harapan kepada Allah. Jangan gantungkan harapan kepada makhluk. Sampai kok menggantungkan harapan pengen bahagia, mengharap kebahagiaan dari sesama. Ya, siap-siap aja kecewa. Dia juga butuh bahagia. Dia aja masih butuh bahagia, kita gantung, kita harapkan kebahagiaan dari dia. Dia aja masih butuh bahagia. Cuman bingung cara gimana saya mendapatkan kebahagiaan. Nah itu masalahnya. Akhirnya orang kadang-kadang salah jalan kalau nggak ikutin petunjuk dari jalannya. Nah kita akhirnya minta petunjuk 17 kali saya semalam. Ibina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di akhir surat Al-Fatihah kita minta petunjuk. Ditutup Al-Fatihah, buka Al-Baqarah, itu sudah dari kitabul la raiba fihi dalil. Kira-kira gitu, kira-kira. Langsung dijawab sama. Nah, tinggal kita sekarang kalau udah yakin kan kita punya sikap. Bagaimana sikap kita dalam menerima kebenaran Al-Quran itu sendiri? Karena kita meyakini Al-Quran itu firman Allah. Kan gitu. Kita yakin bahwa itu petunjuk. Langkah awalnya gimana Pak? Hah? Langkah awalnya untuk ke situ tadi. Langkah awal kalau kita nggak bisa baca, belajar baca. Namanya tadarus. Tadarus itu berusaha untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu ada tuntunan, ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Jadi belajar mengenal hurufnya, belajar bacaannya. Ya kalau sudah mampu membaca dengan baik dan benar, jangan bangga dengan bacaannya. Karena Al-Quran belum bisa menjadi petunjuk hanya dengan membaca, karena kita nggak paham bahasanya. Makanya Mawali Songo dikemas dalam bahasa Jawa. Waktu itu berupa kidung, ya kan? Dan kidung itu. Nah kalau udah harus tadabbur, berusaha untuk memahami makna-makna kalimat yang kandung yang kita sudah tahu. Namanya maca Quran angen-angen sak maknane dari tombo hati lagunya. Setelah itu nanti baru ditafakuri, dijadikan input, kemudian input itu dijadikan bahan proses berpikir. Jadi tadarus, tadabbur, tafakur namanya ya. Tafakur diayatilah dengan ayat-ayat Allah. Nah harapan kita dengan tiga ini, dengan kita tadarus, tadabbur, tafakur, Allah memberikan kekuatan lahir batin mampu untuk tafaul. Tafaul itu bersikap sesuai dengan apa yang sudah kita baca, kita ketahui mananya dan juga kita hayati. Hari itu kita ambil hikmahnya menjadi sikap hidup kita sehari-hari. Insya Allah kita tergolong orang yang lalakum takut. Nah itu kira-kira bisa itu ya. Dan kalau orang paham atau kurang sesuai, kurang bisa ya nggak apa-apa, kita sharing ya Pak, kita sharing. Berarti intinya berusaha berbuat baik Pak. Oh iya intinya karena kita Berusaha untuk memperbaiki kesalahan. iya, makanya kita tahu. Walaupun tadinya salah, berarti kita berusaha untuk Iya, dan jangan bosan untuk berbuat baik, ya kan? Dan bosan untuk berbuat baik. Dan kalau bisa baik itu jangan pilih-pilih. Coba hidup itu
berusaha bersikap baik terhadap siapa saja yang kita jumpai. Itu karena alam ini isinya macam-macam. Rahmatan lil alamin itu ya menebarkan kasih sayang kepada segala macam makhluk Tuhan yang ada di alam semesta, ya tumbuh-tumbuhan, ya apa? Ya teruslah siapa aja yang kita jumpai. Mau yang kelihatan mau yang enggak kali ya Pak bahasanya. Ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan pun kita harus rahmatan lil alamin kan. Yang tidak Yang Kelihatan. terlihat dan tidak terlihat pun kita harus. Oh iya, yang tidak kelihatan kan juga Banyak ya Pak. Di sini juga banyak. Di sini juga banyak. alam. Ya kan jin, alam itu ya kan semua banyak yang baik-baik dan kita beriman sama yang baik itu, dan semua itu makhluk Tuhan. Dia bagian dari alam. Nah, kalau seluruh alam ya semua yang tadi, makanya ya saya senang juga tadi kan kalau awalnya kita sudah berdoa. Apa itu kan hanya untuk doa, cuman bahasanya aja bahasa Sanskerta itu, ya kan, Rahayu Sagung Dumadi itu kan artinya ya Sagung itu semua Dumadi yang diciptakan, yang dijadikan Dumadi itu segala makhluk yang diciptakan Tuhan, ini disebut alam semesta kan. Nah Rahayu itu ya ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, semua begitu. Apa tidak kuatnya kalau kita ada, dan sikap yang paling ringan, ya kebaikan yang bisa kita lakukan yang paling ringan minimalnya itu hanya doa Pak. Nggak pakai pulaan ke pasar induk kan, nggak pakai borong ke pasar induk dulu lah, yang doa aja kok. Ngapain sih boleh doain aja semua, kabul karpe gak kabul karpe itu urusan Allah itu. Tugas kita bersikap baik, dan kebaikan yang paling ringan yang bisa kita lakukan mendoakan sesama makhluk Tuhan. Berarti kita berjalan aja udah kayak sesuai Jalan kita. aja. Dan kita memang ditakdirkan Allah, diciptakan untuk menjadi khalifah kan, dalam rangka ibadah. Ya. Kalau tanaman padi ada uletnya itu kita semprot, tapi kan uletnya mati Mbak ya. Ya. Terus gimana Mbak? Itu hukumnya gimana Mbak? Tanaman padi ada uletnya, kita semprot, Ya. itu kan kita membunuh. Ya. Karena kita harus menyebarkan kasih sayang semua makhluk. Ya. Terus gimana sikap kita ini? Dulu sebelum ada DDT, nenek moyang kita nyemprot pakai apa? Ya pakai gini, Hah? pakai apa? Kayak padi bakar. Dulu nggak ada semprotan. Nggak ada, pakainya ini kayak asap gitu. Ya. Jadi itu kan usaha ikhtiar ya Pak, usaha ikhtiar. Ya sebelumnya dunia ini dipasang-pasang. Ya, manusia ini juga ada yang baik, ada yang nggak baik, gitu ya. Sehingga sikapnya juga ada yang bersikap baik, ada yang bersikap yang tidak baik. Pun kadang-kadang manusia dengan berbagai keinginan, ego, ya ingin menang sendiri, menang sendiri itu, dia kadang-kadang ya mengabaikan makhluk yang lain, nggak baik, yang lain mati nggak apa-apa, yang penting gua hidup, gua kenyang, gua senang gitu ya. Padahal juga belum tentu ya urusan. Nah itu belum tentu, dan itu juga makhluk Tuhan juga. Iya. Kadang-kadang ya begitu dengan keserakahan kita, tawakalnya sebetulnya ya kalau zaman dulu terlepas dari yakin atau tidak, percaya atau tidak ya, kan ada istilahnya sikapnya kan ada secara akidah, secara syariah gitu ya, secara akhlak gitu ya. Kalau secara akidah ya manusia yang membana-mana rahmatil alamin itu kan apa, menebarkan kasih sayang. Iya betul. Artinya ada upaya-upaya Allah menciptakan umat itu kayak begitu. Tujuannya ya untuk menguji kita, untuk menguji kita. Dan
ular makan daun atau tidak makan daun itu ada yang berdekat kan Pak ya? Ya. Nah, ya. Makanya orang dulu itu justru lebih cenderung bertawakal kepada Tuhan, di samping dia usaha, dia juga berdoa. Makanya dulu itu ada doa-doa yang memang karena bahasanya Jawa sehingga disebutnya mantra. Ada yang usahanya pakai mantra, pakai apa sehingga menghindarkan dari semua. Kalaupun ada tidak mengganggu. Sebetulnya kalau kita mau kasih lebih dalam lagi sebetulnya ya yakin apa enggak? Mana ada orang yang kalau dicontohkan di kisah-kisah dari Quran ada menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Dulu saya ngaji, ya satu cerita. Nabi Sulaiman itu sudah berjalan memimpin pasukan. Itu ada rombongan semut. Diberhentikan pasukannya Pak. Stop dulu, berhenti gerak kalau kayak kita. Ada apa? Ada rombongan semut mau lewat. Pernah dengar itu ya? Iya. Nah, nanti setelah itu semutnya tahu dikasih sendiri, buru-buru dia. Nah, itu kan tidak harus itu ya Pak, tidak harus membunuh kalau kita merasa itu. Ya. Nyatanya bisa. Kira-kira begitu kira-kira. Terus nanti kita, tapi ya ada yang berpikir, dia kan merusak, merusak boleh kita ini ya. Nah itu, ya cari aja seperti itu ya nggak apa-apa. Boleh Mbak ya? Ya, bahkan ada yang menceritakan kalau dia membahayakan, bahkan lagi sholat aja boleh bunuh kalau ada ular kan. Itu Nabi aja betul. Karena membahayakan, karena apa? Itu darurat. Ya, darurat. Tapi kalau yakin, biarin aja. Rezeki mah nggak kemana. Biar Katanya boleh dibunuh tapi jangan pakai api Mbak. Apa benar Mbak? Ya. Maksudnya dibunuh jangan pakai api. Kayak serangga, madu itu kadang kan dibunuh pakai api itu ya, nggak boleh Mbak. Ya dibakar. Nggak boleh Mbak ya. Ya sebenarnya kalau pakai keyakinan tentang misi kita sebagai rahmatan lil alamin ya kita boleh mencari kesenangan tapi tidak harus membinasakan makhluk yang lain kan gitu. Bagaimana caranya gitu? Ada cara lah ya. Nah itu salah apa tuh dari cakupan dari Rahayu dari tadi. Keamanan. Dan memang kayak semut memang ditakdirkan Allah hidupnya itu nyamuk gitu Pak. Coba nih, lihat contohnya. Kadang-kadang saya berpikir itu nyamuk itu luar biasa. Jadi kita kalau sabar benar itu dia hanya sebatas untuk mencari rezeki, sebatas perutnya kenyang. Iya. Sebatas perutnya kenyang, taruhannya nyawa Pak. Dan yang nggak benar begini, nyamuk itu ditakdirkan oleh Allah, ya rezekinya itu dibawa manusia. Iya. Darah kan, tapi kata ada yang mengatakan sebetulnya yang diambil oleh nyamuk itu darah yang kotornya. Bukan bentuk kasih sayang Tuhan juga sebetulnya. Cuman kadang-kadang manusia ya begitu Pak karena keserakahannya. Sekarang kalau nyamuk ditakdirkan rezekinya ada di manusia. Berarti kan manusia ditakdirkan Allah menjadi lapak rezekinya nyamuk dong. Iya. Nah, sekarang kalau nyamuk bengkok di tubuh kita, itu nyamuk salah apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena rezekinya di situ. Jadi rezekinya kita perlu untuk ambil rezeki di situ, lapaknya di situ. Kita nggak mau, ya kan? Iya. Dengan berbagai cara yang disemprot pakai baygon yang dulu pakai tabunan, ada obat nyamuk bakar, macam kayak itu. Kan itu ya, belum lagi kadang-kadang kita buat gitu mati. Padahal ketika nyamuk itu mentok kita diemin tuh Bang. Itu begitu kenyang itu kita belum sendiri Pak. Iya. Belum sendiri. Diam dia udah kalau kenyang itu. Bahkan kadang-kadang kita itu ketindihan tapi kan nggak sengaja. Kadang-kadang kalau kita ada darah nyamuk.
kalau kita usir gitu kan, kita usir kan dia terbang. Dia manggil temennya apa? Temennya malah pada datang. Kita usir itu. Akhirnya apa? Kita tidur, dicuri Pak. Begitu kita tidur, dicuri. Iya kan? Iya. Nah itu kan manusia begitu, kalau ngasih dengan ikhlas itu berat. Tapi kalau udah hilang, dicolong baru ikhlas Pak. Dicolong untuk kantor polisi nggak itu kedukun nggak ketemu ya udahlah biarin aja, kita ikhlasin aja. Kalau mau ikhlasin dari tadi aja, jangan menunggu hilang dulu ya. Nah itu manusia kayak begitu kan ya. Apa ikhlasin? Dia nggak ngambil. Tapi bisa ngasih rezeki, bisa ngerjakan orang banyak lah ya. Itu dia. Di satu sisi manusia begitu bencinya sama nyamuk, Ya. tapi di sisi lain dia dapat rezeki dengan sebab nyamuk. Iya benar. Nggak pernah terima kasih sama nyamuk. Nah itu diantaranya kadang-kadang contoh seperti itu. Ya bisa aja nasibnya seperti ular, seperti semut, seperti lalang dan sebagainya. Ya. Itu apa ya? Ya itu untuk menjadi rahmatan lil alamin itu ya dibutuhkan segala macam. Iya Pak. Ya. Benar itu lebih bagaimanapun kan kita itu disuruh diperintah ya oleh Allah itu cobalah kamu berbuat baik seperti Allah itu telah berbuat baik kepadamu. Coba kita kalau kita pikir bagaimana sih Allah berbuat baik sama kita itu, kita berbuat baik itu Allah baik Pak sama kita. Ya. Dan kita berbuat jahat itu Allah masih baik. Ya, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah. Allah baik. Kita kagak sholat, puasa nggak puasa, sedekah nggak mau. Allah tetap berbuat baik, masih tetap banyak rezeki sama kita, masih sayang. Itu. Kira-kira kan begitu ya? Iya iya. Ya, gambarannya. Ya memang kita kerjakan. Ya tidak semua orang mau itu udah sulit memang. Ya harus latihan lagi Pak. Kalau di kalangan tertentu ada Pak latihan itu namanya Riyadhah, Mujahadah, Ya. bahkan ada suluk dari kelompok-kelompok. Ya. Kalau kita bikin itu ya Pak. Maksudnya apa maksudnya? Tadi yang agak nyeleneh Bapak katanya rahayu. Oh enggak, kalau mana sebenarnya mana rahayu satu dumadi kan lebih menyeluruh ya doanya. Nah, assalamualaikum juga itu kan doa juga. Semoga keselamatan terlimpah pada kamu sekalian kan gitu ya. Kan hanya kamu sekalian. Kalau kamu sekalian kan yang kelihatan cuma ya yang kebetulan ketemu ya kan. Kalau rahayu sanggung dumadi doa yang sifatnya secara menyeluruh. Oh lebih luas sekali. Nah, iya semua makhluk kan. Sanggung dumadi itu seluruh makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Dumadi itu sesuatu yang dijadikan, diciptakan dumadi yang dijadikan, yang diciptakan. Sanggung dumadi seluruh yang dijadikan Tuhan, berarti kan namanya makhluk. Makhluk ini alam, ini makhluk. Nah, selain makhluk disebut kholik gitu. Kalau alam semesta ini makhluk, karena diciptakan kan makhluk, kan ada penciptanya. Penciptanya kan Allah itu al-kholik. Dari segi mana ya lebih luas rahayu kan sebetulnya kalau dibaca Indonesia kan. Tuh. Kira-kira salah nggak kita Pak? Mau berdosa nggak kita? Lebih memilih ucapan salam rahayu daripada assalamualaikum tadi. Salahnya di mana? Berdosanya di mana? Ya kan? Tapi secara syariat memang kita orang Islam dianjurkan supaya kalau bertemu absus salam. Ya, tebarkan salam itu kan assalamualaikum itu kan termasuk salam. Cuman pakai bahasa redaksinya bahasa Arab. Bahasa kitanya semoga keselamatan melimpah kepada kalian. Kan gitu.
Nah, bahasa Sanskertanya ya, bahasa Jawa kunonya dulu namanya Rahayu gitu. Hanya bahasa aja sebenarnya. Perbedaan dalam pengucapan aja Pak ya. Ya kan memang kita orang Jawa ya, zaman dulu belum kenal bahasa Arab, ada bahasa Jawa. Bahkan kita belajar dari sejarah, catatan sejarah, itu Sunan Kalijaga itu mengajarkan Al-Quran kan dikemas dulu, disalin dulu dalam bahasa Jawa pesisiran. Tujuannya apa? Supaya mudah ya. Mudah dipahami. Kalau harus bahasa Arab dulu kan kapan Islam ini bisa diterima oleh orang Jawa? Karena nggak paham bahasanya. Sehingga dikemas dalam bentuk kidung. Kidung itu bahasa Jawa. Contohnya seperti ada kidung rumeksa ing wengi, itu kan ada itu. Banyak yang mengenal kidung rumeksa ing wengi, ono kidung rumeksa ing wengi, tetu hayu putai loro, ya kan? Luputo bilahi kabeh, jin setan katan purun panaluhan tan ono wane mewah panggawe Kan Joko itu. Maknanya apa tuh Pak? Ya? Maknanya artinya bahasa Indonesia. Nah, maknanya gini. Ono kidung, ada kidung ya. Kidung itu isinya adalah firman dan sabda. Firman dalam arti karena Sunan Kalijaga itu bagian dari anggota Wali Songo kan berarti firman Tuhan dong. Ya. Kalau sabda Rasul kan gitu. Itu dikemas dalam bentuk kidung. Nah, kidung itu judulnya rumeksa ing wengi. Rumeksa itu penjagaan, perlindungan, pemeliharaan. Wengi itu di waktu malam. Di Quran, sebenarnya dari Quran itu ada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Aku berlindung pada Tuhannya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Berlindung, disuruh berlindung kepada Tuhan. Nggak disuruh membunuh kan? Disuruh berlindung dari apa-apa yang diciptakan. Kejahatan dari apa? Karena emang ya semuanya diciptakan Tuhan kan. Kita nggak pernah tahu kejahatan kalau Allah nggak ciptakan. Ada yang baik dan jahat. Tapi kita diminta berlindung, Allah berikan. Kul, katakanlah misalnya, a'udzu birabbil falaq. Ya kan, aku berlindung kepada Tuhannya waktu min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Kejahatan apa saja yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dari gelapnya malam apabila gelap gulita. Itu disebut rumeksa ing wengi, perlindungan di waktu. Kenapa di waktu malam kemungkinan orang berbuat jahat itu lebih besar kemungkinannya, walaupun tidak tertutup kemungkinan orang tidak berbuat jahat di waktu siang, tapi di waktu malam peluangnya lebih besar karena orang banyak lalai. Nah itu namanya rumeksa ing wengi. Jadi ono kidung rumeksa ing wengi. Ada kidung yang isinya mengajarkan tentang bagaimana kita berlindung kepada Tuhan di waktu malam. Kejahatan malam kan mencari gosikin tidak wakaf kalau bahasa Qurannya kan gitu. Kemudian kalau gitu teguh hayu luputo loro, supaya kita bisa teguh, kuat, sentosa, hayu sentosa, rahayu aman damai, rahayu itu ya, teguh hayu luputo loro, terlepas dari segala penyakit. Kan bagus nggak itu? Bagus. Bahasa Jawa ya. Lumputo ing loro, lumputo bilahi kabeh, terlepas dari segala bala, bilahi. Kan kita juga ada dua tolak bala. Ya Dafi al-bala ya Allah, ya Dafi al-bala ya Rahman, ya Dafi al-bala ya Rahim. Itu tolak bala. Lumputo bilahi kabeh. Lumputo bilahi kabeh. Jin setan datang, purun jin dan setan tidak ada yang mengganggu. Itu kan dari Quran. Quran itu berbinas. Malikin nas, irahinas, min syaril waswasil, nas aladzin waswisu bisudu, minal jinnati wan nas.
jin setan datan burung. Paneluan kalau nomani peneluhan itu santet, sihir, kan di surat Al-Falaq. Min syari gosikin indah wakok wa min syari nafasati bil ukot wa min syari hasidin indah asad. Berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir dengan tiupan-tiupan pada buhul-buhulnya. Dan aku berlindung dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Itu kan di surat Al-Falaq. Jin setan ada di surat An-Nas. Jin setan dan paneluhan. Kalau wani tidak ada yang mendekat balik lagi kan gitu, ya kan? Kalau wani mewah tangga Allah, termasuk orang-orang yang mau berniat jahat, orang yang hasud apabila dia kan sebenarnya dari Quran. Waktu itu kalau diajarkan Al-Quran, orang Jawa nggak paham, dikemas dalam bentuk itu berbahasa Jawa. Cara dakwah paling sama dulu itu bil hikmah, bisa dipahami ya? Iya Pak. Ya, kira-kira gitu Pak. Ya itu catat Pak. Ya. Namanya Al-Mu'awwidhatain kalau di kita. Al-Mu'awwidhatain itu surat 2 perlindungan. Yang satu kalau A'udzu birabbil falaq, yang kedua kalau A'udzu birabbil nas. Sama-sama 2 perlindungan. Namanya rumekso. Rumekso yang wangi. Nah, rumekso yang wangi apa? Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah itu maksudnya hanya bahasa redaksi. Kenapa kita ngeributin redaksi ini? Oh, yang penting orang kita ini apa ya, kayak sindrom gitu. Apa-apa harus bahasa Arab gitu. Saya berdoa kalau pakai bahasa Jawa nggak diaminin gitu ya. Padahal dia ngerti. Tapi kalau belum pakai bahasa Arab itu belum mantap gitu. Kayak belum mantap ya Pak. Ya itu dia. Padahal kita tanya minta apa, nggak tahu juga dia. Kami itu nggak tahu yang diminta apa. Gitu. Itu kesalahan kadang-kadang kesalahan itu Pak. Seandainya ada salah ucap tuh amin juga. Wafin nari jahilin, amin juga. Padahal artinya dan ke dalam neraka saya dimasukkan. Misalnya itu ya amin juga karena nggak paham ya kan. Itu pokoknya amin bahasa amin. Ini hal-hal kayak itu yang memang kita harus coba mulai belajar cerdas lah. Ya, jangan apa ya. Harus gitu. Tapi kalau yang memang syariatnya harus pakai bahasa jangan dirubah. Ya Al-Fatihah kan kalau sholat kan rukuknya baca juga pakai bahasa Jawa atau Sunda apa sholatnya syariatnya dirubah. Tapi kalau kayak doa kayak apa bahasa apapun kan Allah tahu kan. Iya. Masa Allah cuma tahu bahasa Arab doang kan nggak mungkin. Semua bahasa itu Allah yang buat. Ya semua bahasa penciptaan itu. Di surat Ar-Rum saya pernah baca ya. Ya, ini kita sharing-sharing aja bukan kayak ahli dan enggak, kita sama. Iya. Iya. Ya, mau dimanfaatkan waktunya masih ada. Bisa. Nanti kita jawab. Ya sih bisa saya lah ya. Namanya juga sharing akhir tahun mau ngapain betul. Ya yang penting endingnya outputnya tahun 2024 kita berusaha kalau kemarin nggak baik berusaha aja untuk menjadi kurang baik aja dulu lah. Langkah awalnya apa nih Pak? Ya. Langkah awal atau saran dari Bapak tadi? Buka buku, ikutin petunjuk yang ada di buku yang kita buka. Sesuai tema kita ya. Oh iya, yang kemarin nggak baik saya nih. Nah, sekarang saya harus melangkah sesuai petunjuk kitab yang saya buka supaya saya minimal udah menjadi orang yang kurang baik. Apa bedanya nggak baik dan kurang? Oh, beda lah. Kalau nggak baik emang nggak baik, kalau kurang baik masih lumayan. Walaupun kurang kan masih ada baiknya, cuma kurang kan gitu. Manusia yang baik banget sempurna kan juga. Intinya berusaha Pak ya. Ya berusaha. Intinya berusaha. Langsung lompat usaha dan Pak. Intinya berusaha. Al insan makhluk foto wanejan, manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Iya. Makanya kita saling mengingatkan inilah. Ya sesuai dengan batas kemampuan. Nggak harus semua itu kayak kiai kan enggak lah. Ya, intinya untuk berusaha berbuat baik. Iya. Sebagaimana Allah sudah berbuat baik sama kamu. Jadi kalau mau baik itu jangan sama orang yang baik sama kita. Nanti kalau ada orang yang nggak baik sama kita, kita juga nggak baik ya. Buat sama-sama nggak baik sama dia. Iya. Dia dolim, kita ikut dolim lagi ya udah. Iya. Sama dolimnya. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu. Padahal kalau kita didolimin orang, jangan marah sebetulnya. Jadi saya pernah dengar kiai ceramah itu. Doanya orang yang didolimi itu tidak
tidak terhalang gitu. Ya. Orang yang didolimi itu doanya langsung dikabul oleh Allah. Harusnya kan waktu kita didolimin orang manfaatnya untuk berdoa. Kita kan didolimin orang malah ngamuk. Oh iya. Loh, kan yang harus Terbalik ya, Pak? Iya ya harus. Ntar giliran dia sholat katanya saya udah sholat juga udah berdoa nggak dikabul-kabulin. Kamu dikasih kuncinya untuk terbukanya doa, kamu malah marah-marah. Itu kalau kamu didolimi itu doa makbul berdoa. Oh, iya kan? Nah, kan gitu. Kan banyak lah kita kadang-kadang ya karena nggak paham. Akhirnya kita nggak bisa sesuai. Kalau kamu ikuti petunjuk Allah, berbuat baiklah kamu seperti Allah sudah berbuat baik sama kamu. Bagaimana Allah berbuat sama kamu? Kamu baik aja Allah baik, kamu nggak baik aja Allah masih baik, coba. Nah kita kan enggak, kita mau baik kalau sama orang yang baik seperti kita ada orang nggak baik, kita ikut nggak baik, kan bodoh ketularan. Iya. Ketularan nggak? Ketularan. Nah, apa bedanya kamu sama yang nggak baik, kamu juga nggak baik itu tuh. Gitu loh Pak, kira-kira. Di Quran ada baik, Ada, dibuka. Ya tolong dibuka lah, jangan kita dibuka terus. Kan ya, akhirnya gitu alhamdulillah ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, amin, amin. Bisa juga. Iya, Pak. Kan? Penutup Pak. Ya, ya sebagai penutup harapan kita semua semoga di tahun 2024 Allah selalu menjaga kita, Amin. membimbing kita, Amin. kita menuju jalan yang lurus, jalan yang dimulai dalam seluruh aktivitas hidup kita. Amin. Baik pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara kita, sehingga negara kita benar-benar terwujud menjadi negara yang bargatun, toyibatun, barokun, gofur. Karena apa? Karena bangsanya, rakyatnya ingin masing-masing bisa introspeksi diri untuk menjadi sosok-sosok yang baik atau lebih baik. Terus kalau masing pribadi sadar itu negara kita siapapun yang memimpin beres. Amin. Karena masing-masing selalu bisa kontrol diri sesuai petunjuk. Nah, kira-kira itu aja ya. Jadi banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.